Tadi sambutan dari kepala sekolah sangat kaku, tegang, ibunya juga tegang, nggak ada senyumnya. Nah, di sini saya dan Pak Ahdi mengajak kita bersama-sama berdiskusi. Insya Allah semoga niat baik kami, saya dan Pak Ahdi bisa disambut baik juga sama wali murid, khususnya dari kelas 3 sampai kelas 6. Karena kalau kita kerjasama untuk tujuan yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik dan luar biasa. Sebelum saya berbicara dan berdiskusi dengan Ibu dan Bapak wali murid, perkenalkan, nama saya Aulia Akbar. Biasanya anak-anak kami di sini memanggil Pak Akbar. Alhamdulillah saya ditempatkan PNS di tahun 2020 di sini. Di tahun ini saya diberikan tanggung jawab untuk memegang kelas 6 dan kelas 3. Jadi bermula dari minat dan bakat siswa yang terpendam. Kita lanjut di slide selanjutnya, Pak Ahdi. Selamat datang kepada wali murid yang baru datang. Selamat bergabung, Ibu. Kita berdiskusi, kita lanjutkan. Di sini ada poin-poin yang akan kami bicarakan ke depan. Yang pertama, kita membahas apa itu latar belakang kami mengajukan permohonan kepada pimpinan untuk melaksanakan ekskul futsal seperti ini. Nah, di poin kedua, kita akan membahas waktu dan jadwal latihan nantinya. Yang ketiga, kita memiliki target juga. Perbedaan antara pendidikan dan kepelatihan itu sangat berbeda. Ketika pendidikan anak yang tidak bisa, kita akan rangkul untuk menjadi bisa. Sedangkan kalau kita udah mulai terjun ke dunia kepelatihan dan prestasi, itu akan pelan-pelan kita harus ada target dan tujuan, yaitu sebuah pertandingan untuk membuktikan kemampuan kita sejauh mana. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas administrasi, bagaimana futsal dan ekskul futsal ini bisa berjalan dengan baik. Tadi sudah disinggung oleh kepala sekolah Pak Agus bagaimana paparan ataupun pengajuan kita, dan kita berdiskusi di kesempatan ini. Kita lanjutkan slide selanjutnya, Pak Adi. Nah, di sini gejolak hati kami guru PJOK melihat kejadian yang akhir-akhir ini. Yang pertama, perkembangan teknologi yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Di zaman dahulu, zaman saya waktu kecil masih merasakan yang namanya lari-lari, bermain kelereng dan sebagainya. Tetapi di lain sisi, di tahun sekarang tuh anak-anak sudah bermain HP miring, bukan tegak tapi miring, Bu. Jadi dia bermain games. Jadi dampaknya itu akan seperti malas bergerak, kegemukan dan tidak bugar. Nah, kami guru PJOK memutuskan dan membuat sebuah solusi dari masalah itu, yaitu kami bertanggung jawab untuk memfasilitasi pengembangan minat bidang sepak bola mini, soccer ataupun futsal. Selanjutnya Pak Adi. Nah, ini ada timeline ataupun jadwal target pertandingan kami 7 bulan ke depan. Nah, kalau kita mulai di bulan Oktober, insya Allah kita akan memulai latihan ataupun pengelompokan di Sabtu depan, di tanggal 15 Oktober. Di 15 Oktober kita akan melakukan tes awal kemampuan dan pengelompokan sesuai kemampuan. Kalau di mini soccer atau futsal ada beberapa teknik, ibu-ibu, bapak-bapak. Salah satunya ada yang passing, ada yang shooting, bagaimana dia komunikasi sama temannya. Nah, di situ dari kelas 3 sampai kelas 6 kami akan melakukan pengelompokan sesuai kemampuan. Walaupun dia kelas 3, tetapi dia menyamai level permainannya dengan kelas 6, itu bisa jadi dia masuk ke kelompok yang sama. Tetapi ada juga anak-anak kita
dia di kelas 3 atau di kelas 6 tetapi belum bisa apa-apa, tapi keinginannya ingin belajar futsal, kami fasilitasi dengan kelompok dasar. Seperti itu. Itu tujuan target kami di bulan Oktober, pengelompokan sesuai kemampuan siswa-siswa kita ini. Jadi yang tidak bisa gak mungkin langsung bergabung dengan tim yang bisa. Kasihan, dia bengong doang nanti, ya. Bolanya kemana dia lihat aja gitu, ya. Padahal kalau kita kelompokin sama-sama bengong tuh semuanya tuh. Ya, jadi kita tujuan pengelompokan seperti itu, Bu. Ya, jadi ada level-levelnya juga. Ada anak-anak kita dari posturalnya ada yang tinggi, besar, ada yang kecil. Jadi di situ kita melihat posisi apa yang cocok bagi anak kita. Walaupun itu belum permanen. Misalkan ada siswa kami yang badannya besar, agak sedikit susah bergerak, tapi tangannya cepat. Wah, mungkin kita akan mengarahkan dia ke kiper. Dia nggak mau jalan, nggak mau lari, enaknya kiper. Tapi kalau dia larinya kencang, gesit, kami akan arahkan dia buat striker. Nah, seperti itu. Sambil kita membaca dan melihat peluang-peluang ke depan, dan kami akan mengantarkan dan mengawasi anak-anak kita sampai ke pintu masa depannya. Saya berpikir saya lulusan olahraga UNJ, Bu. Saya atlet bola voli. Saya pernah menjuarai dan mengikuti Asian Sister City yang mengikuti salah satu negara-negara di ibu kota, salah satu Malaysia, Singapura. Saya menjuarai itu di bidang bola voli. Dan di bulan November kita akan mengembangkan skill ataupun kemampuan siswa-siswi yang mengikuti ekskul sesuai tingkat kemampuan tadi. Entah itu dia seorang kiper, kita akan pertajam lagi. Entah dia itu biasanya nggak bisa lari, kita coba dengan dia semangat berlari dalam bentuk-bentuk sebuah permainan dan sebagainya. Di bulan Desember, November, Desember itu masih tahap pembangunan pengembangan siswa. Nah, di situ kami akan kelompokkan, dan pastinya dimanapun itu, pasti ketika 82 orang ini datang, gak mungkin, dan saya berharap itu bisa 82 ini sampai 2 tahun sampai dia lulus, bisa 82 orang terus berlatih. Tetapi namanya seleksi alam, ibu-ibu. Ya, seleksi alam, ya udah Pak, Bu, saya mau coba dulu deh futsal. Bu, kayaknya bolanya keras. Gak mau saya maunya yang lembut-lembut aja gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Tapi kami sebagai pembina, kami akan mengarahkan dan mendidik, memberikan pembelajaran futsal itu seperti apa. Dan pastinya kami tidak ada paksaan harus mengikuti ekskul futsal, tidak ada, tetapi kami akan mengarahkan bakat dan minatnya. 82 orang di Oktober, bisa jadi di Desember nanti nambah jadi 100. Yang ekskul renang pergi ke sini. Dia melihat, wah, Pak Bapak pembinanya juga antusias, dan wali murid dan kekompakan wali murid ini terasa lebih dapat gitu ya. Walaupun menemani anak-anaknya lagi latihan, ayo kita madang, yuk madang, makan sambil nunggu, ya gitu. Jadi saya meminta, walaupun kami sebagai pembina dan kami mengajak juga sama ibu untuk selalu bekerja sama. Ketika menemui masalah silakan sharing sama kami. Ketika suatu masalah tersebut tidak bisa kami tangani, kami akan konsultasi dengan atasan kami demi kebaikan kita bersama. Selain seleksi O2SN yang diadakan oleh pemerintah, swasta banyak menawarkan pertandingan futsal karena sekolah-sekolah swasta mau memberikan pendaftaran gratis biasanya. Tujuannya sekolah swasta melakukan pertandingan futsal, yang pertama dia mau menarik minat bakat anak-anak biar dia sekolah di swasta. Jadi strateginya sekolah swasta, dia mengadakan sebuah pertandingan yang banyak diminati anak-anak, salah satunya futsal. Contohnya, kita selalu rutin setiap tahun mengadakan pertandingan di SMP Nusantara. SMP Nusantara memberikan gratis pendaftaran
Padahal tujuan dari sekolah dia ingin mempromosikan SMP-nya dia. Nah itu, jadi itu niat mereka, kita akan tampung dengan niat baik kita juga. Dengan apa? Melatih tanding anak-anak kita. Nah contohnya dalam waktu dekat minggu dan jadwal latihan. Nah waktunya kami sepakatin dengan Pak Ahdi, dan pastinya udah izin dengan kepala sekolah juga. Setiap hari Sabtu di jam 9 sampai jam 11.30 kita akan melaksanakan ekskul futsal. Perlengkapan yang harus anak-anak kita lengkapi salah satunya membawa minum dan perlengkapan peralatan futsal, sepatu, deker itu ada yang tipis untuk melindungi tulang keringnya, yang dilapisi dengan kaos kaki yang panjang. Jadi kaos kaki yang panjang akan menutupi deker untuk melindungi tulang kering kita. Itu untuk safety anak-anak kita, agar ketika kaki kiri ataupun kaki temannya beradu dengan kaki temannya lagi, itu aman, lebih safety. Tetapi kalau tidak memakai deker, itu takutnya berbahaya dan mereka kesakitan. Oke, lanjut Pak Hadi. Nah, di sini di ujung pembicaraan ataupun pembahasan kita, kami sebelum menentukan harga yang kami cantumkan ini, kami sudah survei di beberapa SSB yang ada di Tangerang Selatan. Ada di Tangerang Selatan SSB Taruna, dia memberikan administrasi sebesar 175.000 per bulan. 175.000 per bulan. Ada juga di daerah pinggiran Jakarta Selatan di Pondok Labu, dia memberikan harga per bulannya 250 per bulan. Nah, kami dengan niat kami 30.000 per bulan. Melihat perkembangan anak-anak kita, saya berharap kita juga bisa menampung minat-minat anak kita yang sangat luar biasa. Tadinya mungkin dia bermain futsal, bermain bola di dekat rumah, tetapi dia belum tahu aturan-aturannya seperti apa. Dia belum ada tahapan-tahapan jenjang pertandingannya. Jadi makanya kami memberikan penawaran dan info 30.000 per bulan dengan harga ekonomis. Seperti Pak Agus bilang tadi, ya ibu-ibu tanya aja, kali aja ada yang antar jemput, minum difasilitasi, habis latihan disiapkan makan prasmanan. Nah, jadi kami mendasari dan diskusi hari ini tujuannya itu, Bu. Pastinya kalau kita siapkan prasmanan, minumnya diantarkan, dan nanti anaknya udah latihan diberikan baju ganti dan mandi sendiri gitu kan, itu beda lagi, Bu ya. Nanti kita kembalikan ke diskusi kita nanti. Ini harga paling hemat dan ekonomis yang kami berikan. Semoga niat baik kami bisa diterima oleh bapak-bapak atau ibu-ibu wali murid ekskul dari kelas 3 sampai kelas 6. Waktu pembayaran karena kita mulai di tanggal 15 Oktober besok, insya Allah udah mulai bisa pembayarannya dimulai dari hari ini. Nanti tinggal kami catat. Oke, Pak Hadi lanjut, cukup. Nah, itu singkat tetapi padat, dan kami berharap diskusi ini silakan Ibu tunjuk tangan atau bagian slide mana yang mau ditanyakan, silakan. Dengan pengajuan Ibu harus kritis, Ibu harus jeli. Kalau harga ini dapat makanan prasmanan, silakan Ibu ngomongin. Kami berikan waktu kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi akan dipimpin oleh Pak Ahdi. Saya kembali ke monitor. Iya, baik. Beri tepuk tangan yang meriah buat Pak Bar. Luar biasa. Presentasinya kalau Pak Bar memang sudah biasa presentasi. Karena anak kuliah, Bu, gitu. Jadi kita sudah buka. Saya sebagai moderator untuk membuka sesi sharing atau tanya jawab terkait program kita, yaitu ekskul mini soccer atau futsal. Silakan Bapak atau Ibu, silakan yang mau duluan. Udah wali murid siapa, Bu? Oh iya. Kita mau nanya yang S1 setengah 10 ya. Itu di luar Jawa aja. Kalau gimana kan posisi bocah masih sekolah
Baik, terima kasih. Kita tampung dulu Pak, satu ya. Satu. Nanti dua dulu deh, paling dua. Satu lagi. Ada lagi Bu? Iya, silakan. Masalah sepatu, kalau dengan tunggunya gimana? Oke. Paling solusinya satu. Oke, Bapak mau jawab atau saya jawab? Saya dulu jawab ya untuk ibunya Alvaro. Kenapa kita di hari Sabtu jam 9 Bu, bukan setengah 10? Justru malah jam 9 ya Pak. Jam 9 kita mulai, setengah 11, setengah 12 kita selesai. Kenapa di hari Sabtu? Karena hari Sabtu itu kegiatannya sekarang di sekolah kita hanya kegiatan pramuka. Intinya itu di kelas 3, 4, 5 sampai dengan kelas 6 itu hanya pramuka yang memang ekskul wajib anak-anak kita ikutin gitu. Setelah dari ekskul pramuka baru anak-anak sebenarnya kalau lagi nggak ada ekskul sementara biasanya dia SBDP atau mewarnai atau yang lain-lainnya. Jadi sekarang untuk mulai tanggal 15 besok itu kita isi dengan kegiatan ekskul. Ekskul yang sudah berjalan saat ini ada renang, kemudian ada badminton, mini soccer, melukis atau mewarnai dan lain-lainnya. Itu punya Alvaro, jelas ya. Terus yang kedua, kalau untuk yang belum punya sepatu, misalnya sampai besok tanggal 15 belum punya sepatu, ya ibunya kan bisa biasanya Shopee. Oh, itu lah. Kalau enggak, saya kasih saran. Di bawah flyover Ciputat itu banyak tuh sepatu-sepatu ini yang murah. Anak saya juga termasuk kemarin kebetulan anak saya ikut SSB di Putra Legoso. Akhirnya nangis minta sepatu yang ada spoolnya. Tapi kalau yang ini kita nggak wajibkan untuk yang ada giginya, yang ada spoolnya, karena bahaya yang ada spoolnya gitu. Jadi yang sepatu futsal aja ada di bawah flyover itu di sekitaran 100 lah Pak ininya harganya. Itu aja Bu. Ada juga lengkap di situ ada perlengkapan deke, ada kaos kaki panjangnya juga banyak gitu. Ada. Iya, setiap Sabtu. Betul. Untuk seragam bebas sih sebetulnya. Kalau anak ibu punya jersey misalnya kayak kaos bola atau yang ada nomor Liverpool, MU atau yang lainnya silakan bebas. Intinya nggak harus pakai seragam sekolah. Gitu. Betul. Pramuka tetap di sekolah, setelah pramuka baru mereka istirahat tujuan latihan. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Bu? Oke, tempat. Untuk sementara tempat seperti yang sudah kita adakan kegiatan olahraga dari sekolah. Alhamdulillah kita punya fasilitas itu yang sekarang di lapangan balai warga ini. Di belakang tukang pisang, Bang Kedat, itu ada tukang pisang. Nah itu di belakang itu ada lapangan. Tapi sayangnya kalau lapangan di situ, kalau ketika hujan pasti becek. Iya. Dan di atasnya ada lapangan voli. Ketika hujan juga karena memang kondisi ininya nggak rata, ada genangan. Jadi ketika ada air, ya biasanya kita nyerap dulu. Kita dorong dulu pakai wiper gitu. Terus 1 bulan sekali ya Bapak ya. 1 bulan sekali tadi kita belum bahas. Nanti 1 bulan kali kita akan adakan sewa lapangan di hall, entah itu di Excellent di Cabe Golok sini, kemudian ada juga yang di daerah Legoso ada Prima Raga. Kemungkinan sebulan sekali kita akan adakan main di sana, gitu Bu. Jadi kemungkinan yang tadi Pak Agus bilang, ya nggak mungkin ini lepas dari biaya tadi, gitu. Jadi nanti untuk sewa lapangan kita akan sama-sama. Kalau yang ini ada salah info. Yang tadi Pak Akbar sampaikan itu untuk yang ikut besok latihan untuk turnamen tanggal 18. Ya, untuk yang 10 anak ada yang sudah terpilih. Kebetulan kemarin tanggal 8 hari Sabtu pas libur itu kita sudah seleksi dari 15 anak yang ikut seleksi. Alhamdulillah 10 anak yang sudah terpilih menjadi tim inti dari SDM Prof Cabele 02 yang nantinya akan mengikuti kegiatan turnamen SD Setangsel ya di tanggal 18 gitu. Jadi kalau untuk besok Sabtu kita mulainya jam 9 ya. Ada lagi yang belakang ya?
Oke, ya. Baik, terima kasih. Untuk latihannya seminggu itu kan sekali ya, hari Sabtu. Tapi ketika nanti ada di hari Sabtu itu tanggal merah, kemungkinan kita mengikuti libur, gitu. Ya, mengikuti tanggal merah libur nasional, kita juga latihan libur, gitu. Nggak digeser di hari Minggunya atau misalnya di Jumatnya, nggak bisa. Gitu, jelas ya Bu? Ada lagi? Kalau pembayarannya kan mungkin harus Baik, untuk pembayaran Pak Akbar bisa langsung ke kita, bisa juga langsung dititipkan ke wali kelasnya. Ya, atau ke kelas, kan Ibu punya kelas ya. Setiap kelas sekarang punya kelas, atau bisa langsung ke ketua, ke wakil wali muridnya, wali murid, ke wali kelasnya, silakan masing-masing. Gitu. Iya, nanti kita buatkan buku besarnya. Baik. Ya, betul. Ya. Oke. Kemungkinan mungkin nanti kita buatkannya buku besar aja ya Pak. Gitu ya. Kalau untuk buku kita kayaknya belum terlalu ini. Ya nanti kita bicarakan lagi ya. Baik. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Nanti kaos olahraganya Bebas. Sementara bebas. Kemungkinan juga kalau nanti kita harus punya khusus seragam kita ya nanti kita akan bicarakan lagi. Gitu. Itu lain gitu. Pasti yang namanya anak-anak pasti, Pak, jersinya kok belentang-belentong nih. Kita harus punya dong misalnya warna apa gitu yang cerah, bagus. Ya oke, boleh nanti kita akan buatkan gitu. Ada lagi? Oh iya. Iya, baik. Ada lagi Bapak, Ibu? Terkait biaya nggak ada masalah? Ekonomis dan praktis tadi Pak Akbar sudah sampaikan sebulan ya. kalau untuk latihan di luar itu termasuk transportasi atau enggak di Latihan di luar oh beda dengan yang ikut 30 tadi ya? Enggak, itu beda ya, lain. Kalau tadi Pak Agus juga sampaikan apa sih rinciannya 30.000. Nah nanti kita akan 30.000 itu kita akan belikan perlengkapan latihan Bu, seperti corong, tahu kan ya corong yang ada ininya untuk ditata itu di lapangan, itu nanti kita belikan. Untuk di awal kita akan siapkan semuanya perlengkapan latihan kita untuk anak-anak lebih nyaman tentunya, biar juga terkendali dengan baik tentunya. Itu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Jelas banget ya? Kalau nggak jelas bisa ditanyakan di grup. Nanti untuk slide ini kita juga akan kirimkan ke grup, karena yang hadir di sini jauh banget yang banyak banget yang nggak hadir, yang nggak izin ini ya, karena memang maklum karena hari kerja, betul hari kerja, dan ada yang sakit atau yang lain-lainnya gitu. Jadi nanti slide ini kita akan share ke grup, kemudian notulen yang tadi hari ini hasil rapat juga nanti kita akan share ke grup, biar Bapak Ibu yang lain yang nggak bisa hadir hari ini bisa mengetahui gitu. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Sama-sama Bu, mohon izin, mohon dukungan juga supportnya untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan ya memang yang anak-anak kita yang sudah berbakat. Saya jujur, saya Pak Akbar berkolaborasi baru tahun ini, baru sekarang. Karena Pak Akbar memang baru bergabung udah 2 tahun ya Pak? Setahun setengah, hampir 2 tahun. Jadi untuk kegiatan-kegiatan O2SN tadi Pak Akbar sedikit udah menyampaikan. O2SN itu apa sih O2SN? O2SN itu Olimpiade Siswa Sekolah Nasional. Ada per gugus, tingkatan sekolah, misalnya SD sini, kemudian SD DK Dharma Karya, kemudian SD Pondok Cabe 02, 01 dan yang lainnya. Jadi itu diadu, kemudian setelah ada pemenang, nanti masuk lagi tingkat kecamatan. Gitu. Tingkat kecamatan masuk lagi tingkat kota. Kota menang lagi, lanjut ke tingkat provinsi. Begitu seterusnya. Gitu. Jadi anak-anak kita semangat banget ketika ada kegiatan-kegiatan O2SN ini. Gitu. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi ya? Cukup ya. Jadi pentingnya kenapa kita kumpulkan ibu-ibu di sini, Bapak Ibu semuanya, ya biar semuanya jelas, kita transparan seperti apa program ke depan untuk minat anak kita tersalurkan, tersampaikan gitu.
Kalau memang tidak ada lagi, saya rasa cukup. Ya kita tutup. Cukup Pak? Ada nggak? Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk hari ini, untuk waktunya. Sesuai jadwal kita harusnya sampai jam 11:30, tapi ini lebih cepat. Alhamdulillah karena memang sudah mendapatkan hasil, ya, tidak ada kendala apapun. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan yang sudah hadir, yang nggak hadir nanti kita akan sama-sama sampaikan. Dan mari sama-sama kita tutup acara rapat kita pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminum doang, Bu. Ya Pak, udah Pak, makasih ya Pak. Iya. Bu, maaf ya Bu, ada makanan prasmananya. Ayo mas. Ya. Kanannya.